Ya, kembali di Lansok tadi sempat dibahas terkait dengan kecanggihan IT lah ya, bisa menjadi salah satu solusi bagaimana dapat menghadirkan transportasi umum yang maksimal. Pak Andri, supaya masyarakat bisa mendapatkan aplikasinya yang bisa memonitor misalnya bus Transjakarta, jurusan Grogol misalnya sudah sampai mana, itu bisa sampai ke tahap itu kita harus nunggu berapa lama lagi sebetulnya, Pak? Ya sebenarnya memang sistem itu sudah kita bangun, ya kita sudah bangun, kita sempurnakan, ya walaupun masih dipakai kalangan internal saja. Dan kami juga sudah mendesak Transjakarta dan Transjakarta itu selalu ya untuk membenah diri, ya minimal tuh di di awal-awal 2017 itu sudah harus berani meluncing, dalam arti kata ini merupakan salah satu pelecut kita untuk terus melakukan perbaikan. Karena kalau seumpamanya kita sendiri aja ngelihat kan juga kan nggak fair. Biar aja masyarakat kita buka ke masyarakat, biar masyarakat tahu. Misalnya dia kota Blok M, ya koridor 1. Hari ini berapa sih yang dilepas busnya? Katakanlah 80, ya timur selatan berapa, timur barat berapa, barat timur berapa, terus mana-mana saja itu kan nanti ada tanda-tandanya. Kalau seumpamanya hijau tuh lancar, kalau seumpamanya agak kuning tuh agak ntar kalau merah stuck nih bisa kita lihat. Tapi ini masih belum sebatas melibatkan masyarakat ya. Tapi sistem itu sudah dibangun sama Transjakarta, sudah dibangun ya. Ya kalau seumpamanya mau main-main ke Transjakarta di comment centernya sudah ada gitu. Tapi memang ini belum di launching ke masyarakat gitu. Nah, Pak Gubernur minta itu semuanya itu bisa di launching oleh masyarakat. Masyarakat juga karena itu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dan kepastian. Misalnya begini. Ya, Mak, ya hari ini saya pulang malam pakai bus nomor sekian-sekian. Dia bisa lihat. Di CCTV-nya bisa lihat. Oh, anak gua ya ada bener. Nggak bohong nih. Terus dia bisa lihat kan bener. Itu kan mau tidak mau, memang perbaikan ini, penyempurnaan ini harus harus pakai teknologi, harus pakai IT. Kita tunggu nih Pak sistem seperti ini. Iya, sistemnya sudah ada. Sistemnya sudah ada. Kalau ke kantor saya juga bisa lihat nanti. Oke, ya, Bu Ellen, tadi kan kita sudah membicarakan sebetulnya apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada yang kemudian memang infrastrukturnya, pembangunan jalan seperti itu. Ada juga rekayasa lalu lintas. Ini kan akan diberlakukan genap ganjil uji coba dan dari transportasi umum ya seperti itu. Tapi kita lihat dari masalah konsep pembangunan Jakarta sendiri, ini memang tidak berorientasi pada kemudian pengembangan kota berbasis transportasi seperti itu ya Bu. Jika memang pengembangan kotanya tidak berbasis pada transportasi, apakah kemudian segala macam kebijakan tidak bisa nantinya akan menyelesaikan masalah kemacetan? Iya, kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, katakan tahun 80 sampai tahun 90 itu kan sebenarnya Indonesia lagi booming dengan uang dari minyak gitu ya. Seharusnya kan itu semua digunakan untuk angkutan umum. Ternyata tidak. Jadi MRT ketika saya masih sekolah pun itu sudah didengungkan ada MRT Jakarta, tapi kita belum ada. Tahun 98 ketika kita krisis ekonomi, setelah usai krisis, Bangkok sama kita krisis ekonomi. Bangkok yang pertama dibangun adalah MRT. Kita tidak, kita bangunnya mall. Ya, jadi memang kalau dikatakan bahwa Jakarta berkembang tidak berbasis transportasi umum, iya. Karena bukan semua. Jadi hampir banyak pengembangan lahan itu dibangun tidak melihat bagaimana transportasinya. Tapi jika kemudian mungkin 2 tahun belakangan ini kemudian ini sedang digencarkan pembangunan transportasi umum, apakah kemudian Jakarta masih bisa untuk dikembangkan walaupun waktu mulainya mungkin agak sangat terlambat seperti itu? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Itu harus diinikan ya, bahwa nggak mungkin kita mengatakan bahwa tidak mungkin. Tidak mungkin jadi terlambat ya sudah nggak mungkin, harus bisa. Jadi target tahun 2030 bahwa ada 60% orang menggunakan angkutan umum itu bisa dipegang. Nanti kita lihat aja sampai tahun 2030 ya. 2030 itu sekarang. rencana detail transportasi Jakarta seperti itu. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri karena kita ingat bahwa Jakarta kan transport orang-orang yang berkegiatan di Jakarta itu kan dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau dari sana melepasnya semua angkutan pribadi sulit juga gitu. Kita kan nggak bisa menyetop itu. Jadi dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga harus punya
program yang sangat mengurangi kendaraan pribadi masuk kota Jakarta. Jadi dengan park and ride di sana, dengan angkutan umum juga yang ini lagi-lagi harus ada komunikasi antar stakeholder, antar provinsi juga ya, seperti itu yang antar dibilang, kota. komunikasi horizontal dan vertikal ya. Jadi sesama ini kita punya sekarang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, sangat diharapkan mereka bisa menyelesaikan ini. Ya, Pak Andri, sangat singkat. Yang paling dekat adalah pemberlakuan Genap ganjil genap bulan depan. Targetnya akan mengurangi berapa persen kemacetan? Ya kalau di kawasan tertentu ya, di kawasan yang diberlakukan ya kita sekitar 20-30% lah. Ini kawasannya Walaupun kalau gimana sih? seumpamanya kalau kita lihat dari formulasi ganjil genap itu 50,2% sama 49,8%. Ya tapi 20-30% itu udah lumayan di kawasan. Sudah mutlak lah ya, itu 20 sampai dengan 30% sudah terjamin nanti akan mengurangi kemacetan. Baik, ya semoga memang solusi-solusinya akan lebih efektif lagi dan juga terus menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Bu Ellen, terima kasih. Pak Andi, terima kasih sudah hadir. Ya, pemirsa, demikianlah Dialog Landstalk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.